Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Netanyahu bawa-bawa Indonesia di PBB. Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara soal pidato Netanyahu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. Oke, lanjut kabar yang cukup greget nih bos. Dimana ternyata pidato presiden kita, Pak Prabowo Subianto di PBB kemarin soal Israel-Palestina itu bukan hanya menuai sorotan media internasional bos, tapi juga langsung dikomentari oleh sosok yang paling berpengaruh dalam konflik tersebut, yaitu Perdana Menteri Israel, Bapak Benyamin Netanyahu. Nah, jadi nggak main-main nih, Hatmin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi saat Netanyahu naik ke podium pidato PBB pada Jumat 26 September 2025 kemarin, suasana aula sidang Majelis Umum pun langsung terlihat janggal. Banyak delegasi yang katanya meninggalkan ruangan alias walk out bos, meninggalkan kursi-kursi kosong. Ada yang bilang boykot, ada pula yang menyebut karena jadwal padat. Yang jelas, suasananya terasa dingin. Nah, di tengah situasi itu, Netanyahu pun justru menyelipkan pernyataan mengejutkan nih. Di mana dalam pidatonya, ia pun ternyata turut memuji pidato presiden kita, pidato Pak Prabowo, yang dianggapnya penuh semangat dan optimisme bos. Netanyahu menyebut Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan menilai ucapan Pak Prabowo bisa menjadi tanda apa yang bakal terjadi di masa depan. Ia katakan, saya mencatat kata-kata penuh semangat Presiden Indonesia, ujar Netanyahu. Nah loh, ini kira-kira apa nih yang membuat Netanyahu terfokus pada pidato Pak Prabowo? Nah, memang Pak Prabowo sebelumnya pada tanggal 23 September telah menegaskan bos, dukungan penuh terhadap solusi dua negara. Palestina merdeka berdampingan dengan Israel yang diakui kedaulatannya. Pak Prabowo juga mengatakan jika Israel berhenti menyerang dan mengakui kemerdekaan Palestina, maka Jakarta siap membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Nah, poin inilah yang tampaknya membuat Netanyahu ikut memberikan sinyal perhatian bos. Dalam pidatonya, Pak Prabowo mengajak dunia agar semua keturunan Abraham, mulai dari Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, hidup untuk berdampingan, berdamai dan menghapus kebencian. Pesan ini pun mungkin cukup menggetarkan ruang sidang dan menandai era baru diplomasi Indonesia di panggung global. Namun amsyongnya di balik pujian itu, Netanyahu ternyata juga tetap menunjukkan sikap kerasnya nih bos. Ia terang-terangan menyangkal bahwa solusi dua negara bisa menyelesaikan konflik. Ia pun secara belak-belakan menyangkal bahwa solusi dua negara bisa menyelesaikan konflik. Bahkan ia menegaskan akan menghalangi berdirinya negara Palestina. Nah loh, nggak bisa bos. Kalau Palestina nggak merdeka ya Israel juga bakal tetap nggak diakui dunia dong. Admin pun agak bingung nih. Tahan pula si Netanyahu ini membuat negaranya bermusuhan dengan semua negara di dunia ya kan, kecuali Mama Rika. Nah, terkait hal ini, pihak Indonesia pun akhirnya buka suara. Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono memberikan tanggapan tegas saat ditemui wartawan di markas besar PBB. Menlu menekankan bahwa visi apapun soal Israel itu harus dimulai dari pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Kita tidak akan bicara apapun, kita tidak akan bicara yang lain sebelum ada pengakuan itu, tegas beliau. Bapak Sugiono pun juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Netanyahu itu adalah posisinya dia. Nah, jadi jelas nih bos. Diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo sedang mengirim sinyal kuat ke dunia bahwa Indonesia mendukung penuh Palestina, tapi juga membuka pintu masa depan perdamaian asalkan ada keadilan bagi Palestina. Sementara Netanyahu meski memuji Indonesia namun tetap bebal nih, tetap keras kepala pada sikapnya, tetap menolak negara Palestina. Dan momen ini pun
sebenarnya bisa jadi titik balik yang bersejarah. Indonesia dengan 270 juta penduduk yang mayoritas Muslim ikut menyuarakan rekonsiliasi global, dan Israel yang selama ini terisolasi oleh opini negara-negara Muslim mulai melirik peluang nih bos. Peluang dari Indonesia yang katanya juga bakal mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Nah, pertanyaannya apakah ini awal dari babak baru diplomasi di Timur Tengah atau hanya isyarat simbolis? Yang jelas dunia sekarang sedang menunggu langkah berikutnya bos. Apakah Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi Netanyahu mention Indonesia gitu ya, setelah dengar pidato Presiden Prabowo gitu kan, yang kalau Israel mengakui kedaulatan Palestina, ya Indonesia siap gitu untuk membuka, mungkin membuka kalau Israel mau mengakui. Tapi masih juga keras kepala gitu kan Netanyahu ini, tetap keras tidak mau mengakui gitu kan kedaulatan Palestina gitu, berdirinya negara Palestina tuh masih keras kepala juga gitu kan Netanyahu ini. Memang susah dibilangin gitu ya si Netanyahu ini ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.